Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Diaken Niki Kevin Sondak, dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Grand Permai, wilayah Bitung 13. Saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di tanggal 3 sampai 9 Maret tahun 2024. Dengan bahan bacaan dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Yang bertemakan, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, segala hormat dan kepujian kami panjatkan kepadamu, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih karena Engkau yang terus menjaga, melindungi, memelihara kami. Kami masih boleh diberikan berkat kekuatan, berkat kesehatan, bahkan berkat nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, karena ada begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari sabda firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan hikmat-Mu, agar supaya kami boleh dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan sebentar. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya memilih Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang, lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu ia mencelupkan roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Kita masuk dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat tanggal 3 sampai 9 Maret tahun 2024 yang bertemakan, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Alasan pemilihan tema, dalam hubungan pribadi, persekutuan, sosial dan politik, pengkhianatan adalah tindakan yang sangat merugikan, menyakitkan dan dianggap tidak bermoral. Pengkhianatan merusak kepercayaan dan kesetiaan
yang seharusnya menjadi dasar dari setiap hubungan yang sehat dan kokoh. Karena ketika pengkhianatan itu terjadi, maka pasti menimbulkan luka batin dan sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan lagi di masa depan. Pelaku pengkhianatan biasanya adalah orang-orang kepercayaan, orang-orang terdekat, bahkan orang-orang yang seharusnya berjuang bersama demi mencapai tujuan. Dalam lingkungan masyarakat, kita sering menjumpai tindakan menyerahkan atau menjual teman sendiri dengan fitnah, ujaran kebencian, dan sebagainya demi mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan ketenaran. Kenyataan itu juga sering terjadi di lingkungan pelayanan gereja. Gereja seharusnya selalu menjadi persekutuan yang mengedepankan kasih, antara lain kejujuran, ketulusan dalam kehidupan yang saling membantu dan saling melayani. Namun tidak jarang dijumpai anggota jemaat hidup tidak setia kawan, bahkan secara sadar dan terang-terangan menjual kekurangan sesama anggota jemaat dan sesama pelayan khusus. Karena iri hati, kecewa, ataupun untuk keuntungan pribadi. Tanpa sadar, seperti peribahasa mengatakan, bagaikan melubangi perahu sendiri yang kemudian justru membawa turut tenggelam. Sehubungan dengan tindakan tidak setia kawan dan berkhianat, maka di sepanjang minggu sengsara ketiga ini diangkatlah tema dari ucapan Yesus, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Pembahasan tematis. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, murid Yesus Kristus, saudara Yakobus, anak Zebedeus. Dapat dikatakan Injil Yohanes melengkapi ketiga Injil yang pertama. Tiga Injil yang pertama mengumumkakan segi-segi kemanusiaan Yesus Kristus. Maka Injil Yohanes menyingkapkan keilahiannya. Tiga Injil yang pertama menceritakan khotbah Yesus Kristus kepada orang banyak. Sedangkan Injil Yohanes menceritakan percakapan Yesus Kristus secara empat mata. Perkataan-perkataannya yang berlawanan dengan pengajaran-pengajaran orang Yahudi. Secara khusus ia tunjukkan kepada para murid. Perikop Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30 memiliki paralel dengan ketiga Injil sinoptis. Matius pasal 26 ayat 21 sampai ayat 25. Markus pasal 14 ayat 18 sampai ayatnya 21. Dan Lukas pasal 22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Namun Yohanes memberikan penekanan lebih besar pada pengkhianatan daripada ketiga Injil lainnya. Yohanes memberikan informasi yang lebih detail tentang interaksi khusus antara Yesus Kristus dan Yohanes dan Yudas, serta mengidentifikasikan pengkhianatan Yudas. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30 adalah rangkaian cerita yang tak terpisahkan dari keseluruhan pasal 13 tentang peristiwa Yesus Kristus merayakan Paskah bersama para muridnya. Perikop ini diawali dengan ungkapan perasaan Yesus yang sangat terharu. Karena setelah membasuh kaki para murid, ia memberitahukan tentang apa yang akan terjadi padanya. Dan menegaskan bahwa ada salah seorang dari para murid akan menyerahkan dia. Kata menyerahkan ini dalam bahasa Yunani, paradosei, menunjuk pada pengkhianatan dan penyerahan Yesus Kristus kepada ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Sebenarnya secara jelas Yesus Kristus menyatakan kepada para murid bahwa dia tahu sejak awal tentang pengkhianatan itu.
Pengkhianatan menjadi dari bagian rencana Tuhan Allah untuk menebus dosa manusia melalui penderitaan dan kematian anaknya, Yesus Kristus. Namun dengan pernyataan itu, secara tidak langsung Yesus Kristus memperingatkan Yudas agar ia sadar dan dapat mengelak dari jebakan iblis. Sebab biasanya pengkhianatan yang rencananya telah diketahui pasti akan membatalkan rencana itu. Yudas seharusnya dapat mengurungkan niatnya saat dia tahu bahwa sang guru telah mengetahui rencananya. Dan dia juga tahu bagaimana akibatnya jika rencana yang telah terbongkar itu tetap dilaksanakan. Yesus Kristus mengatakan tentang pengkhianatan itu dengan nada yang amat memprihatinkan dan perasaan yang sangat terguncang. Hal itu mendatangkan duka cita yang besar bagi Yesus Kristus. Bagaimana mungkin mereka yang dianggap layak atau yang dipilihnya, yang begitu dikasihinya, ternyata tega mengkhianatinya. Dalam perikop ini, Yohanes menekankan reaksi yang lebih kuat tentang terkejutnya para murid terhadap pengkhianatan itu. Sehingga mereka saling bertanya, siapakah pelaku pengkhianatan itu? Mereka melihat bahwa sang guru sedang bersusah hati. Mereka saling memandang dan menyelidiki siapa yang kira-kira menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan. Tetapi mereka tidak menemukannya. Dan mereka tidak pernah menduga bahwa Yudas akan jadi pengkhianat. Karena kemunafikannya ditutupi dengan sangat baik. Yudas mendapat posisi istimewa dengan kepercayaan sang guru dan para murid sebagai pemegang kas atau bendahara. Yudas juga turut dalam berbagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Memang tidak ada yang dapat dinyatakan benar-benar berkhianat padanya selain dari dia yang mendapat kepercayaan dan menjadi saksi dari segala pekerjaannya. Jika Injil Matius, Markus, dan Lukas menggambarkan pertanyaan para murid secara umum kepada Yesus Kristus tentang siapa yang akan mengkhianatinya, maka Injil Yohanes justru mengungkapkan lebih spesifik tentang Petrus yang mengarahkan pertanyaan itu kepada murid yang dikasihi Yesus Kristus yang duduk di sampingnya. Petrus menjadi murid yang paling ingin tahu tentang siapa pengkhianat itu. Ia mendorong murid yang dikasihi Yesus Kristus, yaitu Yohanes, dengan isyarat untuk bertanya kepada Yesus Kristus. Yohanes memiliki kesempatan yang baik untuk bertanya secara pribadi dan menerima jawaban secara pribadi juga. Rasa ingin tahu Petrus bukan hanya untuk memastikan bahwa dia bukan pengkhianat itu, tetapi dengan mengetahui siapa pengkhianat itu. Petrus dan rekan murid lain dapat mengambil sikap untuk berjaga-jaga, bahkan menggagalkan rencana pengkhianatan itu. Injil Yohanes mencatat petunjuk khusus tentang siapa pengkhianat itu, yakni kepadanya Yesus Kristus memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dalam Injil Sinoptis Markus pasal 14 ayatnya yang ke-20b, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Yohanes memperhatikan dengan seksama bagaimana Yesus Kristus mengambil roti dan mencelupkannya, kemudian memberikan roti itu kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Itulah cara Yesus Kristus memberitahukan jati diri si pengkhianat dengan sebuah tanda. Dari tanda itu, Yohanes tahu siapa murid yang berkhianat. Tanda itu merupakan penggenapan firman. Sesudah menerima roti itu, Yudas kerasukan iblis. Yudas sadar kalau dia telah ketahuan. Tetapi justru hal itu membuatnya semakin gigih untuk menjalankan rencananya. Yesus Kristus tahu
dan membiarkan Yudas menjalankan rencana itu, karena telah berbagai cara dilakukan Yesus Kristus untuk menginsafkannya, tidak membawa hasil. Karena itu Yesus Kristus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini seperti tantangan yang diberikan kepada Yudas untuk melaksanakan tindakan kejahatan itu, dan sekaligus mengungkapkan secara terang-terangan bahwa Yesus Kristus sudah sangat siap untuk menghadapi penderitaan dan kematian demi umat manusia. Bahkan terkesan ia tidak sabar untuk segera menuntaskan tugas mulianya itu. Para murid yang duduk makan bersamanya tidak mengerti maksud dari tindakan dan perkataan Yesus Kristus, sebab mereka tidak mendengar apa yang ia bisikan kepada Yohanes sebelumnya. Mereka tidak menduga bahwa Yesus Kristus berkata kepada Yudas sebagai seorang pengkhianat. Tidak ada yang menyangka kalau Yudas bisa sejahat itu. Yang mereka duga bahwa perkataan itu disampaikan Yesus Kristus kepada Yudas sebagai pemegang kas atau bendahara, dan menyuruhnya untuk membeli apa-apa yang perlu bagi perayaan itu atau memberi sedekah kepada orang miskin. Akhirnya Yudas membulatkan tekad untuk melaksanakan rancangan jahatnya terhadap Yesus Kristus dan segera pergi. Kepergiannya yang terburu-buru itu mengungkapkan beberapa alasan. Yang pertama, karena ia takut kejahatannya semakin terbongkar di depan para murid yang lain. Mereka bisa menyerangnya, maka pasti rencananya gagal. Dia merasa keinginan dan harapannya berada dekat dengan Yesus Kristus dan murid yang lain tidak mungkin tercapai. Dia pergi melaksanakan rencananya dengan menemui orang-orang yang bersekongkol dengannya untuk menyelesaikan kesepakatan dengan mereka. Iblis yang merasukinya merongrong Yudas untuk cepat-cepat bertindak. Jangan sampai Yudas sadar dan bertobat. Meskipun hari sudah malam dan bukan waktu yang tepat untuk bekerja, namun Yudas yang sudah sedemikian dirasuki iblis tidak peduli menghadapi dingin dan gelapnya malam. Gelapnya malam justru memberinya keleluasaan untuk bereaksi secara diam-diam. Makna dan implikasi firman. 1. Menghayati minggu sengsara ketiga, kita diingatkan untuk tidak berkhianat dengan menyerahkan atau menjual Yesus Kristus demi tujuan apapun. Menyerahkan Yesus Kristus berarti mengkhianatinya, yang di masa kini dapat dilakukan antara lain dengan cara berpindah keyakinan karena tergoda dengan calon pasangan hidup yang tidak seiman, jabatan, dan lain-lain. 2. Pengkhianatan yang diungkapkan dalam bacaan ini menggambarkan tindakan ketidaksetiaan Yudas dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menghargai dan mempertahankan kesetiaan dalam hubungan, baik itu dengan Tuhan, keluarga, teman, atau sesama lainnya. 3. Pengkhianatan Yudas juga mengajarkan pentingnya mengenali dan waspada terhadap seorang yang mungkin berpura-pura berkawan dan mendukung kita, tapi yang sebenarnya memiliki motivasi lain yang merugikan atau musuh dalam selimut. Seharusnya semakin karib dalam hubungan, semakin saling mengenal, dan semakin dapat dipercaya. Tapi ternyata tidak semua kawan adalah orang yang dapat dipercaya. 4. Hati dan pikiran yang dibiarkan dirasuki iblis dapat mengubah kawan menjadi lawan. Dibutuhkan iman yang sungguh dan pertobatan terus-menerus sehingga tidak dikuasai iblis dan tidak dapat diprovokasi untuk melakukan tindakan kejahatan. 5. Peringatkanlah pelaku kejahatan atau pengkhianatan dengan teguran dan doakanlah agar rencana jahat
digagalkan, bahkan diubahkan menjadi rencana yang indah. Dan keenam, yang terakhir, tetaplah setia dalam iman dan keyakinan kepada Yesus Kristus dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun, menjauhi keinginan yang merusak kebersamaan, dan terus berupaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Demikian penjabaran trilogi pembangunan jemaat, dan mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, Tuhan Allah Bapa di surga, yang telah selalu bersama-sama dengan kami. Kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami semua boleh diberikan hikmat untuk mengerti dan memahami. Bahkan kami boleh dapat melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari kami. Biarlah kami terus selalu mengandalkan Engkau Tuhan, dan jauhkanlah kami dari ketidaksetiakawanan. Biar kami tetap setia dan tulus kepada Tuhan. Kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati kami semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seru sembahyang kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bawa doa ini. Haleluya. Amin.